Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan berkaitan dengan template PKM, maka saya akan ulang kembali beberapa perubahan daripada panduan PKM 2024. Sebelum itu, saya ingin menegaskan kembali ada tiga kunci sukses ya PKM ini. Yang pertama adalah adik-adik harus bisa membuat kegiatan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Ini sudah terlihat dari judul. Jadi judul adik-adik itu mestilah kreatif, inovatif, dan jelas manfaatnya. Lalu yang kedua, patuhi panduan. Jadi adik-adik yang membuat proposal PKM mohon dibaca buku pedoman atau buku panduan tahun 2024. Lalu yang ketiga, dibimbing dan didampingi oleh dosen. Jadi adik-adik mahasiswa jangan lagi ada ketemu dosen hanya untuk minta tanda tangan. Tetapi libatkan dosen dari awal, berdiskusi dari awal dengan dosen-dosen pembimbingnya, sehingga kegiatan atau gagasan yang diperoleh itu bisa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Selain itu juga libatkan anggota tim dari awal juga. Jadi libatkan anggota tim itu untuk berdiskusi menyusun proposal dari awal. Jangan nanti setelah didanai baru adik-adik melibatkan anggota timnya. Tentu mereka tidak akan memiliki pengetahuan yang memadai untuk penyusunan proposal PKM. Terkait dengan panduan 2024, ada sedikit perubahan. Yang pertama adalah terkait dengan kuota. Sekarang seorang mahasiswa hanya bisa mengusulkan satu proposal PKM 8 bidang dan satu proposal skema insentif, yaitu AI dan GFT. Baik itu sebagai ketua ataupun anggota. Jadi, kalau misalnya sudah menjadi ketua di PKM 8 bidang, maka tidak bisa lagi menjadi anggota di PKM 8 bidang. Ya, jadi ini perubahan. Yang pertama. Lalu yang kedua, mahasiswa pengusul proposal PKM tidak diperkenankan mengusulkan proposal program PPK Ormawa dan P2MBOI di tahun yang sama. Ini juga perubahan. Perubahan yang ketiga adalah perubahan jumlah maksimal proposal PKM untuk setiap klaster perguruan tinggi. Unan itu masuk klaster 1, dahulu 500 ya kuota kita, sekarang dikurangi menjadi 400, kemudian PKM AI 40 dan PKM GT 40. Lalu dari sisi jadwal kegiatan, sekarang 3-4 bulan. Kalau sebelumnya bisa sampai 5 bulan, sekarang tidak bisa. Ya, jadi maksimalnya 4 bulan. Ini mohon diperhatikan ketika membuat proposal. Lalu ada perubahan pada surat pernyataan ketua. Pada panduan 2024, tidak mengenal ketua tim pelaksana, tetapi ketua tim pengusul. Jadi di judul nih, itu sudah berbeda. Kemudian perbedaan keduanya adalah pada isi pernyataan. Jadi di tahun 2024 nih ada dua pernyataan, di mana di salah satunya, yang nomor 1 misalnya di sini adalah berkaitan dengan penggunaan artificial intelligence. Sedangkan yang kedua berkaitan dengan komitmen melaksanakan kegiatan PKM. Jadi itu perubahan-perubahan utama yang ada di dalam panduan tahun 2024. Baik, agar minim kesalahan, maka usahakan menggunakan template. Template ini tentu bisa dimodifikasi untuk jadi lebih baik ya. Dan kita berharap agar template ini digunakan secara otomatis seperti yang sudah disediakan pada template itu, jangan lagi bekerja secara manual, terutama misalnya dalam membuat daftar isi dan lain sebagainya. Baik, sekarang saya share satu template. Template yang lain akan mengikuti ya. Saya share satu template dulu, yaitu untuk PKM Riset. Baik, ini adalah template untuk PKM Riset ya. Baik itu RE dan RSH bisa menggunakan ini. Ini mulai dari daftar isi ya. Ketika akan mengupdate daftar isi, maka tinggal diklik kanan ya, klik kanan. Kemudian di sini kan ada pilihan update ya. Lalu kalau hanya nomor halaman yang akan diupdate, maka klik yang nomor yang paling atas ya. Sedangkan kalau ingin mengupdate entire table atau semua daftar isi, maka bisa diklik entire table. Jadi jangan
diedit manual daftar isinya karena nanti akan error ya ketika kita PDF-kan. Ini semuanya sudah diatur sesuai dengan panduannya. Jadi mulai dari letak, misalnya mulai dari letak daripada nomor halaman daftar isi, kemudian nomor halaman inti, ini sudah diatur sedemikian rupa ya. Jadi jangan dirubah gitu. Oke, ini di dalam template ini sebetulnya adik-adik sudah dipandu ini latar belakang itu baiknya bagaimana. Misalnya untuk PKM riset di sini ada disebutkan terdiri dari 3 bagian minimal. Ini bagian 1, ini bagian 2 harus ada, kemudian ini bagian 3-nya. Maka usahakan ya ketika membuat proposal, ketika bagian ini harus ditemukan pada latar belakang dan urutannya nggak boleh berubah. Ya. Kemudian untuk sitasi dan referensi, kami menyarankan Mendeley ya, karena kita sudah pernah membuat style Mendeley khusus PKM. Seperti yang ada di sini, ada linknya. Adik-adik bisa menggunakan style Mendeley ini, maka style ini akan memberikan sitasi dan referensi yang sesuai dengan panduan PKM. Jadi saran kami gunakan itu. Oke. Kemudian di sini tinggal diisi ya, adik-adik ini tinggal diisi. Rumusan masalah tinggal diganti ini. Kemudian tujuan khusus riset tinggal diganti gitu ya. Tujuan khusus riset ini, kalau rumusan masalahnya 1, maka tujuannya juga 1. Karena tujuan penelitian itu kan harus menjawab rumusan masalah yang sudah kita tetapkan di sini. Ya, jadi kalau dia 2 poin, 2 ya rumusan masalahnya, maka di sini nanti juga ada 1, 2. Nah, jadi disesuaikan. Ini contoh saja ya, ini contoh bahasanya, misalnya tujuan dari penelitian atau riset ya, ini riset ya, ini saya ganti, ini riset. Tujuan dari riset ini adalah untuk mengkarakterisasi atau menganalisis misalnya. Apa ya, silakan dijelaskan. Kemudian ini manfaat, tinggal diisi. Urgensi, urgen itu kan kenapa sih harus segera dilakukan riset ini? Kalau nggak dilakukan sekarang, misalnya apa sih masalahnya yang akan muncul misalnya? Itu urgen. Jadi kenapa harus sekarang? Kenapa nggak 10 tahun lagi aja misalnya? Jadi adik-adik bisa menjelaskan bagian ini dengan diskusikan dengan dosen pendampingnya. Kemudian temuan ditargetkan apa, tinggal diisi, kemudian kontribusi, kemudian luaran. Ya, luaran ini sebetulnya redaksinya kan sudah disediakan ini. Luaran dari kegiatan riset ini adalah laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun media sosial. Ini bahasa ini gunakan ya, gunakan seperti ini. Tinggal kalau mau dijelaskan artikel ilmiahnya kalau mau dipublis sebutkan, akun media sosialnya kalau sudah ada sebutkan apa akunnya. Kalau ada lagi kegiatan lain, misalnya mau ikut seminar, ya boleh ditambahkan ya. Jadi ini bagian terbelakang. Kemudian tinjauan pusaka. Tinjauan pusaka ini saran saya tidak usah terlalu panjang, tetapi sesuai dengan yang diminta ya. Jadi bagian tinjauan pustaka ini kan state of the art ya, semacam literatur review. Ya, jadi isinya sebetulnya bukanlah landasan teori ya kalau di bagian tinjauan pustaka ini. Dan gunakan referensi terbaru, usahakan 80% referensi yang digunakan itu adalah referensi 10 tahun terakhir, kalau bisa lebih awal. Bahkan di dalam PKM yang lain, misalnya PKM KC itu diminta 5 tahun terakhir, sebaiknya digunakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita itu tidak seperti dalam tempurung ya. Kita mengatakan belum ada orang yang mengerjakan, belum ada orang yang menemukan ini. Padahal ternyata kitanya yang tidak gaul, ya kitanya yang tidak update ilmu, ya sehingga kita mengatakan bahwa kita yang pertama mengerjakan. Maka oleh karena itu di dalam panduan disebutkan gunakan referensi terbaru dan usahakan ambil dari jurnal dan hindari merujuk kepada blog kecuali dari web resmi. Oke. Kemudian metode riset, waktu pelaksanaan 3 bulan atau 4 bulan, alat dan bahan tinggal di ini ya dibaca, ini sudah ada keterangan. Kemudian variabel risetnya sebutkan, jelaskan, kemudian tahapan riset. Tahapan riset ini sebaiknya diawali dengan diagram alir atau fishbone. Ya, bisa menggunakan model diagram alir atau fishbone dari contoh-contoh temannya tahun lalu ya.
Setelah dibuat diagram alirnya, baru dijelaskan setiap tahapannya. Tahapan ini bisa disesuaikan sesuai dengan kegiatan penelitiannya. Yang penting di PKM riset itu bagian ini wajib ada ini analisa data. Dan ini bisa digabung nih, analisa dan penafsiran hasil dan penarikan kesimpulan. Ini bisa digabung jadi satu. Lalu terkait kegiatan-kegiatan ini, sesuaikan ya. Di sini kan sudah ditulis nih, sesuaikan dengan kegiatan penelitiannya. Jadi kalau PKM RSH mungkin bunyinya kan nggak seperti ini. Atau mungkin dia tidak riset menggunakan karakterisasi, bisa jadi bagian ini tidak ada. Maka ini item ini disesuaikan saja. Ya. Lalu bagian metodologi ini sangat penting. Jadi adik-adik nggak apa-apa kalau misalnya panjang 2-3 halaman. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan, ini nggak ada berubah dari tahun sebelumnya. Ini dana maksimalnya 6, minimal 6, maksimal 10 juta. Kemudian perguruan tinggi maksimal 2 juta. Kemudian instansi lain jika ada 1 juta. Totalnya 13 juta. Kemudian ini juga nggak ada perubahan, tetapi berubahnya kan hanya di sini maksimalnya 4 bulan ya, tidak 5 bulan. Daftar pustaka sekali lagi gunakan Harvard style ya, dan kami sangat menyarankan gunakan style Mendeley yang sudah kita buat karena style ini sudah disesuaikan dengan panduan terbaru. Kemudian ini biodata, biodata nggak ada yang berubah ya, nggak ada yang berubah. Yang Jadi biodata ini ya adik-adik sekalian ya. Jadi biodata ini tolong diisi ya, diisi dengan lengkap, karena kalau misalnya adik-adik itu sudah terbukti punya banyak kegiatan, tentu orang lebih yakin memberikan dana itu kepada orang yang sudah biasa berkegiatan daripada orang yang belum pernah berkegiatan. Jadi ini mohon diisi ya kegiatan-kegiatannya, sehingga itu akan lebih meyakinkan ya ketika reviewer membaca proposalnya. Jadi di sini sekarang saya tulis di sini biodata ketua saja. Kalau dahulu kan biodata ketua pelaksana ya. Sekarang itu kan ketua pengusul sebetulnya kalau mau ditulis, tapi cukup biodata ketua saja. Kemudian di sini juga biodata anggota saja. Kalau nanti mau di tanda tangan, maka di print 1 halaman lengkap ini, kemudian ditandatangani, lalu di scan lagi ya dan dimasukkan ke dalam halaman ini. Jadi scan itu nggak boleh bagian ini saja, tetapi scan itu utuh ya, 1 halaman, di print 1 halaman, lalu ditandatangani, kemudian baru di scan. Kemudian biodata dosen pendamping juga tidak ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Namun satu hal yang penting diingat, biodata ini nggak sama antara PKM KC dan PKM riset ya. Kalau PKM riset di sininya kan judul riset, di sininya riset. Kalau PKM selain PKM riset, di sininya adalah penelitian, di sininya judul penelitian. Jadi adik-adik gunakan sesuai dengan template yang sudah disediakan ya. Biodata ini sebaiknya jangan menggunakan biodata dari PKM riset untuk PKM yang lain, karena ada sedikit berbeda ya, walaupun nggak banyak ya, sedikit, tapi untuk kepatuhan sebaiknya kita gunakan sesuai dengan skema PKM yang sudah dipilih. Kemudian ini semuanya sudah disesuaikan ya, ini sudah dibuat Februari di template terbarunya. Dan mohon nanti dicek juga kalau ada yang salah ya di dalam template. Ini kan PKM RE ya, di sininya harus RE. Kalau RSH nanti ini mohon diganti dengan RSH ya. Karena template PKM RE dan RSH dibuat jadi satu ya. Jadi mohon nanti bagi adik-adik RSH, kata-kata RE ini diganti dengan RSH. Tuh. Kemudian justifikasi anggaran formatnya nggak berubah ya, sama dengan tahun sebelumnya. Kemudian susunan. Nah, di sini ada berubah ya. Di sininya tidak lagi pelaksana ya. Di sininya adalah pengusul. Ini sudah dibuat pengusul ya, tidak lagi pelaksana. Kemudian lampiran, ini surat pernyataan ketua ya. Ini tadi yang sudah disampaikan bahwa di sini ketua tim ya, ketua tim. Ini juga ketua tim ya, bukan ketua pelaksana. Tuh. Oke, ini pakai materai 10.000. Ini kan nanti kalau mau dimateraikan yang ini ya bisa dihapus dulu ya. Dihapus dulu, baru ditempel ya.
Oke. Tapi ingat ya, yang pakai NIM ini hanya di surat pernyataan. Kalau di biodata, setahu saya tidak ada, tidak pakai NIM, ya, setahu saya. Nah, ya kan nggak ada ya, nah, nggak ada pakai NIM ya. Oke, kemudian satu lagi terakhir ya, ini antara pendahuluan ini kan masih ada kosong nih ya, ini kan masih kosong. Misalnya, nanti kalau adik-adik sudah isi, misalnya ini masih kosong, maka kalau tulisannya memang lebih dari 10 halaman, maka naikkan saja ke sini. Ya, dinaikkan saja ke sini bab 2-nya, misalnya jadinya begini. Nah, gitu. Ya, jadi dinaikkan saja begitu. Jadi tidak harus dia di halaman baru. Ya, ini karena template ya, karena template untuk kerapian maka dibuat halaman baru, tetapi tidak harus. Tapi kalau adik-adik mempertahankan di halaman baru juga tidak apa-apa, ya boleh ya. Jadi keduanya boleh. Jadi mau dinaikkan begini, silakan gitu ya. Nah, ini juga naik, silakan. Jadi tidak ada masalah gitu. Baik, untuk skema lain sama, pada prinsipnya kan sama, cara penggunaannya sama dan semuanya sudah ada keterangan di situ. Maka jangan bekerja manual. Jadi kalau kita bekerja otomatis itu kan misalnya ini itu kan wajib di set heading 1, ini kan udah heading 1. Ini di heading 2. Jadi jangan salah ya, ini jangan diganti jadi heading 3. Ini heading 1, yang ini heading 1, yang yang ini kan heading 1. Ini heading 2. Kalau ada satu lagi ya heading 3. Ya. Jadi di bagian apa namanya? Di bagian sini ya. Jangan salah. Kalau itu salah nanti ketika diupdate otomatis di sini, ketika diupdate di halaman daftar isi maka dia akan ikut salah. Ya. Dan untuk ini nggak boleh heading. Ini normal ya, wajib di set normal. Kalau nggak normal nanti kalau di set heading maka ini muncul di daftar isi ketika kita mengupdate daftar isi gitu. Baik, barangkali demikian penjelasan terkait dengan template ini. Mudah-mudahan memudahkan adik-adik sekalian di dalam menyusun proposal sehingga tidak ada lagi kesalahan administrasi dan nanti pembimbingnya atau reviewernya bisa fokus pada penilaian substansi. Demikian, jika ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di grup WhatsApp atau di email, silakan gitu ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.